Kita awali realita hari ini dengan informasi kriminal dari Jawa Tengah. Tim Resmo Polrestabes Semarang menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Pria ini mengaku nekat membunuh istri sirinya usai cekcok masalah asmara. Tim Resmo Polrestabes Semarang dibantu Subdit Jatanras Polda Jateng membekuk Okta Aprianto, warga Wonosobo, Jawa Tengah. Pria berusia 32 tahun ini diringkus di Desa Tosari, Wonosobo pada Kamis malam. Tersangka ditangkap karena membunuh Melianti, istri sirinya di sebuah hotel di Jalan Sriwijaya, Semarang. Tersangka mengaku kesal dengan istri sirinya lantaran korban cemburu melihat dirinya saat bersama wanita lain. Tersangka dan korban kemudian terlibat adu mulut. Tidak tahan dengan perkataan Melianti, akhirnya Okta menganiaya korban hingga tewas. Sebelum melarikan diri, tersangka sempat menyembunyikan jasad korban di dalam lemari kamar hotel. Istri sini, Pak. Istri. Apa ada dibunuh? Ya, Pak. Siapa emosi? Caci maki terus, Pak. Sudah sering belum dimarahin seperti itu? Satu hari, Pak. Satu hari, kenapa kok sampai emosi? Dia cemburu lihat saya ngobrol sama orang lain. Terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencekikan oleh pelaku kepada korban sebanyak 2 kali dengan cara dibenturkan di lantai. Kemudian setelah disinyalir meninggal, dimasukkan dalam almari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di tahanan Polrestabes Semarang. Okta Aprianto dijerat dengan pasal 338 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam lemari di sebuah kamar hotel di Semarang, Jawa Tengah. Jasad korban pertama kali ditemukan petugas hotel yang hendak membersihkan kamar. Pembunuhan terjadi di sebuah hotel di Jalan Sriwijaya, Semarang, Jawa Tengah. Ironisnya, jasad korban pembunuhan ini ditemukan berada di dalam lemari kamar hotel. Setelah diperiksa polisi, korban diketahui bernama Melianti, warga Subang, Jawa Barat. Korban diketahui menginap di hotel ini sejak tanggal 2 Februari lalu dan seharusnya check out pada 10 Februari. Jasad wanita 24 tahun ini ditemukan pertama kali oleh Sarwono, petugas hotel yang hendak membersihkan kamar. Kita bersihkan, barang-barangnya kita angkut aja sama petugas housekeepingnya. Tetap kami angkut, beres-beres semua, ada masuk plastik, beresin toilet. Biasanya lemari ada baju-baju, saya cek lagi, loh, ya di dalam ternyata ada si korban. Posisi gimana? Posisi ditekuk V gitu, Pak. Oh. Sama ditumpuk tas isi baju-baju. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga dibunuh dengan dibekap hingga kehabisan nafas. Jasad Melianti kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Dan untuk mengetahui apakah ada motif lain di balik pembunuhan istri siri, kami sudah terhubung dengan AKBP Indra Mardiana, Kasetreskrim Polrestabes Semarang. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore, Mas Sultan. Baik, Pak Indra, apakah ada motif lain dari pelaku yang membunuh istri sirinya ini, Pak? Sementara kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus pembunuhan terjadinya dan penemuan jenazah yang ada di lemari. Sementara motif masih cemburu ya, belum ada. Kami melakukan pengembangan ke yang lain dan masih kami upayakan kepada tersangka untuk kami lakukan pemeriksaan secara mendalam. Baik, ada informasi bahwa ternyata sang suami ini juga menjadi mucikari dari istri-istrinya. Apakah ini benar, Pak? Terkait dengan informasi yang memang beredar, sementara kami lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan hanya sebagai suami dari korban dan memang menemani korban dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10
bahwa terkait dengan informasi itu kami nyatakan bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka tidak benar. Baik, menemani ini kan saat itu kejadiannya berada di hotel. Nah, sebenarnya saat di hotel itu apa yang sudah direncanakan pelaku? Apakah memang ini pembunuhan berencana seperti itu? Hasil keterangan dan beberapa saksi serta barang bukti yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang dari tanggal 2 sudah menginap di hotel di Jalan Sriwijaya, kemudian menggunakan handphone untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di hotel tersebut bersama si korban. Contoh kegiatannya apa, Pak? Karena itu cukup panjang, apakah mereka statusnya liburan ke sana atau ada hal lain yang dilakukan? Jadi dari keterangan yang kami ambil bahwa si korban menggunakan aplikasi michat ya untuk menerima bookingan, kemudian ada beberapa yang di michat tersebut datang, kemudian si tersangka itu keluar sehingga menerima pasien seperti itu. Pasien ini apakah bisa dikonfirmasi pasien apa yang dimaksud, Pak? Terkait dengan kegiatan michat tersebut, Mas. Jadi mengundang, kemudian mengundang michat bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan seksual dengan orang lain. Baik, selain dari pelaku, siapa saja yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Apakah pihak-pihak yang masuk dalam chat itu juga diperiksa? Sementara masih kita dalami ya, karena terkait dengan barang bukti masih kita dalami. Kemudian untuk saksi ada 6 orang yang sudah kami periksa, baik itu dari petugas resepsionis, room boy, kemudian tukang ojek yang mengantar tersangka ke wilayah Banyumanik, ke Terminal 10. Kalau untuk barang bukti apa saja yang ditemukan, Pak? Barang bukti yang kami temukan dan kami sita dari TKP dan dari penangkapan, yaitu ada beberapa seperti pakaian korban, kemudian pakaian tersangka, kemudian ada beberapa identitas, ada KTP, kemudian ada handphone dan uang tunai, serta ada sarung bantal berikut spray dan baju yang digunakan untuk menutupi tubuh korban di dalam lemari. Dari hasil otopsi, apakah hanya bekas pembunuhan saja yang diperiksa atau ada juga yang ditemukan seperti mungkin bekas memar akibat penganiayaan, Pak? Kami masih akan berkoordinasi. Kami tadi pagi juga sudah selesai melaksanakan otopsi di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Untuk sementara hasil belum kami terima, mungkin menunggu setelah semuanya sudah dilakukan pemeriksaan baik oleh pihak rumah sakit ataupun lapor Polda Jawa Tengah. Untuk hasil kami belum menerima apakah yang bersangkutan yaitu korban memang ada benturan ataupun ada luka dan sebab-sebab lain sehingga korban meninggal dunia. Baik, Pak, apakah kasus ini ada kaitannya dengan teman perempuan pelaku dalam pembunuhan yang terjadi di kamar hotel ini, Pak? Sementara tidak ada kaitan dengan yang bersangkutan ataupun orang lain, walaupun itu menjadi suatu penyebab perkelahian. Baik itu korban maupun baik, untuk hukuman berapa tahun penjara yang dikenakan terhadap pelaku? Kami kenakan pasal 338 pembunuhan dan 365 ya, pencurian dan kekerasan, ancaman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Indra atas informasinya. Kami berharap semoga kasus ini cepat selesai dan tidak terulang kembali hal-hal seperti ini di kawasan wilayah Anda. Terima kasih telah bergabung bersama kami.